Memang bapaknya Intan ini orangnya keras, disiplin, tegas. Jadi karena melihat apa yang papa saya perbuat ke saya, jadi saya berpikir, nanti kalau aku dewasa, aku mau cari pendamping hidup, nggak mau yang seperti papa. Aku mau cari pendamping hidup yang benar-benar sayang sama anak-anak, sayang istri, sayang keluarga. Cuplikan kisah tadi menggambarkan seorang wanita yang bernama Intan Megamuntu yang mendapat didikan keras dari sang ayah. Akibat didikan keras ayahnya, Intan pun tidak bisa bergaul sebagaimana layaknya anak di usianya. Intan ingin sekali bebas dari kekangan ayahnya. Sampai suatu hari, kesempatan itu pun datang. Papa nggak usah ngatur-ngatur Intan lagi. Intan udah gede. Kebetulan waktu itu kakak ya punya temen, jadi kakak punya temen ini sering ke rumah, jadi sering manggil kakak. Nah di situ saya melihat benar-benar seorang laki-laki yang menurut saya kok ganteng ya, wow keren ya. Terus terlebih lagi pas cari tahu kalau dia tuh seorang DJ, langsung pikiran saya, DJ kan keren gitu loh. Kamu tuh kelihatan cantik banget ya kalau pakai seragam. Tapi nggak lupa bawa baju ganti kan? Saya yang kayaknya akhirnya bener-bener jatuh cinta ke dia, bener-bener kayak terbuai oleh perhatiannya dia, terbuai dengan perkataan-perkataannya dia, romantisnya dia ke saya, dan akhirnya saya bener menyerahkan apa yang seharusnya saya pertahankan, dan akhirnya disitulah saya menyerahkan semua seluruh milik saya ke dia. Mama, Intan minta uang dong. Mau jajan di warung sebelah. Saya merasa benar-benar merasa mendapatkan kebebasan pada saat papa sakit. Intan, papamu kan lagi sakit. Mama juga belum gajian. Kalau Intan pengen jajan, Intan minta dulu ke warung sebelah ya. Ini semua gara-gara papa. Pakai sakit segala. Nah itu aku ke warung, padahal warungnya cuma sebelah rumah. Nah pada saat aku posisi baru mau sampai warung, di situ benar-benar aku dengar teriak mama. Terus saya kayak rasa ketakutan, saya lari. Akhirnya bener, papa udah nggak ada. Jadi di situ langsung bener-bener rasa bersalah. Ya ampun, perasaan cuma berapa detik ya. Aku ke depan, papa udah nggak ada. Belum siap nih, papa pergi belum siap, masih belum berbuat, belum memberikan yang terbaik kan buat papa. Karena selama ini kan ada kalanya aku menganggap remeh papa kan. Jadi selama ini saya baru sadar apa yang papa perbuat itu keras kepada saya. Itu mungkin memang untuk kebaikan saya pribadi akhirnya. Namanya kehamilan kan pasti kalau seiring berjalannya waktu kan perut pasti membesar. Jadi aku takut gimana nih caranya ngasih tahu ke mama, karena kondisi waktu itu papa belum lama meninggal. Kalau aku kasih tahu ke mama, ntar yang ada mama kenapa-kenapa. Tapi akhirnya saya memberanikan diri. Nah, Intan mau ngasih tahu mama. Tapi mama jangan marah ya. Ada yang dia mau ngomong, saya tanya apa ngomongnya. Udah ngomong aja. Dia katakan bahwa dia terlambat. Intan terlambat. Kayaknya Intan hamil. Kamu hamil, Intan. Kamu tuh masih sekolah. Kamu tuh masih kecil. Waktu saya dengar itu saya langsung lemas, langsung terduduk di tempat tidur. Saya nangis. Untuk jadi ibu aku juga sebenarnya belum siap karena usia aku kan, karena aku juga masih mau sekolah. Tapi aku nggak takut, aku ya di situ pada saat itu aku cuma takut dosa. Di situ akhirnya mama memutuskan untuk mencari pacar aku. Pokoknya gue nggak mau tahu ya, lo harus nikahin adik gue. Ngerti lo? Luapan emosi dari sang kakak dan ibunya Intan membuat sang pacar mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab untuk menikahi Intan. Intan pun lega atas keputusan sang pacar. Jadi setelah saya menikah dengan dia pergi. Saya berharap kedepannya Intan saat dia gagal pada pernikahannya pertama,
Saya selalu berdoa merindukan untuk dia kembali boleh mendapat pendamping yang lebih baik lagi ke depan. Om Kiki, udah lama Om? Pria ini bernama Frankie dan biasanya dipanggil Kiki. Dia itu teman kakak saya. Kembali lagi kagum kepada sesosok pria yang mampu memberikan kenyamanan untuk aku. Tapi Tan, Kiki itu laki-laki yang nggak bener. Mama tuh tahu banget dia. Dia tuh banyak perempuannya, bahkan sampai punya anak. Intan gak peduli, Mah. Intan cinta sama Om Kiki. Saya melarang Intan untuk dia berhubungan dekat dengan Kiki karena saya tahu latar belakangnya Kiki, saya tahu pergaulannya Kiki. Namun karena Intan terus ngotot ingin dengan Kiki dan mungkin dia lebih merasa nyaman ada di dekat Kiki, saya sebagai orang tua merestui mereka untuk nikah. Kamu habis dipukul Kiki lagi ya? Dari dulu kan Mama udah bilang sama kamu. Dia itu laki-laki nggak bener. Saya malu sama mama karena waktu saya untuk memutuskan tinggal bareng Kiki ini kan saya ngotot. Jadi kalau misalnya akhirnya harus berpisah, apa yang harus saya bilang gitu ke mama, jadi ada rasa malu. Saya banyak melakukan kekerasan pada dia dan saya tahu itu memang saat itu karena pengaruh saya masih kecanduan dengan narkoba, jadi saya melakukan tindak kekerasan pada Intan. Untuk perasaan dendam enggak, cuma perasaan kecewa gitu loh, benci iya karena kan jadi apa yang aku harapkan kok nggak sesuai gitu. Waktu itu usianya sudah memang mau melahirkan. Memang sakit, tapi ini kok kayaknya lebih dahsyat ya rasa sakitnya. Namun pas babynya keluar, Elivianya keluar, di situ dia nggak bernafas. Jadi Elivia langsung segera dirujuk ke salah satu rumah sakit di daerah Cibubur. Saya kan di bidan, jadi Kiki telepon ngabarin kalau Elivia harus dilakukan tindakan seperti ini, bagaimana katanya. Obat yang kami beri ini kalau anaknya nerima badannya, dia akan bertahan dan dia akan sembuh berangsur-angsur. Tapi kalau dia nggak bisa menerima, itu pembuluh darahnya semua pecah dan akhirnya bisa meninggal gitu. Akibatnya bisa fatal. Dan di situ saya minta, Tuhan, Engkau sembuhkan anak saya ini ya, Engkau sembuhkan dia, dan saya berjanji ya, itu nazar saya berjanji saya akan benar-benar berubah total ya dalam kehidupan saya, meninggalkan semua kebiasaan buruk saya dan saya akan mengikut Engkau dengan setia. Intan nggak usah khawatir ya. Elivia pasti sembuh. Saya bersyukur punya mama yang selalu menguatkan saya, mengajari saya tak henti-hentinya untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya. Waktu itu saya teringat sebuah film di mana seorang pria, dan pria itu bernama Yesus. Dia sungguh baik, di mana dia menyatakan mujizatnya. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Dan saat itu kan saya berdoa, benar-benar saya berdoa, memang memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan mujizatnya untuk anak saya, Elivia. Di situ saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti ada. Iya, Pak. Elivia selamat, Pak. Yang saya rasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saya itu ketika saya dengar kabar kalau misalnya anak saya yang keempat, Elivia, berhasil melewati masa-masa kritisnya. Di situ saya benar-benar merasakan kasih Tuhan Yesus itu begitu sempurna. Dan saya juga percaya karena Tuhan Yesus juga saya belajar mengampuni. Saya dulu berpikir bahwa saya kurang ya kasih sayang dari seorang laki-laki, dari seorang figur papa. Kehidupan ini saya selalu haus akan
kasih sayang laki-laki, dan ternyata apa yang saya dapatkan itu selalu tidak sesuai dengan harapan, selalu mengecewakan. Tetapi akhirnya saya menemukan kasih itu. Kasih itu saya dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kehidupan sekarang saya, terlebih keluarga saya, itu seperti yang saya harapkan, seperti yang saya idam-idamkan, di mana kami boleh menjadi keluarga yang harmonis. Itu kasih dari Tuhan. Jadi benar-benar saya rasakan saat ini, terlebih perubahan yang suami saya alami, dan itu semua kasih dari Tuhan.